Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan ini kita masih bisa sama-sama mengikuti perkuliahan etika dan hukum IT untuk pertemuan kedua, ya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, di pertemuan pertama yang lalu kita sudah membahas tentang apa pentingnya etika dan hukum IT, ya. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang etika, ya. Lalu kita juga membahas hal-hal yang melatar belakangi adanya etika di masyarakat. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pekerjaan, profesi dan profesional serta etika profesi dan etika IT serta sejarah dan perkembangan etika IT. Jadi ini adalah pembahasan kita di pertemuan kedua ini. Baik, pertama, kita akan membahas dulu tentang manusia dan kebutuhannya. Ya, kenapa kita membahas ini? Karena ini menjadi latar belakang munculnya pekerjaan atau profesi dari manusia. Ya, jadi Abdul Qadir Muhammad ya, tahun 2001 dalam bukunya mengklasifikasikan kebutuhan manusia itu sebagai berikut. Satu, adanya kebutuhan ekonomi atau material. Dua, adanya kebutuhan psikis atau non materi. Ketiga, adanya kebutuhan biologis ya, atau proses regenerasi. Empat, kebutuhan pekerjaan atau kebutuhan akan status dan derajat. Nah, kebutuhan yang melatar belakangi manusia memiliki pekerjaan atau profesi adalah ada dua, yaitu kebutuhan ekonomi dan juga kebutuhan pekerjaan, ya. Kebutuhan akan status dan derajat itu adalah kebutuhan yang melatar belakangi manusia memiliki pekerjaan ataupun profesi, ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu pekerjaan dan profesi, ya. Thomas Aquinas seperti dikutip oleh Sumaryono tahun 1995 mengatakan bahwa wujud kerja itu memiliki tujuan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan hidup, mengurangi tingkat pengangguran atau kriminalitas, lalu melayani sesama. Jadi tujuan ataupun maksud, ya, dari pekerjaan itu, ya. Jadi pekerjaan itu kenapa ada? Karena memiliki tujuan pertama, pemenuhan kebutuhan hidup, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, serta melayani sesama. Ini adalah tujuan dari seseorang memiliki pekerjaan atau profesi. Nah, sedangkan profesi itu sendiri apa, ya? Profesi itu merupakan bagian dari pekerjaan, ya. Artinya pekerjaan itu kan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sedangkan profesi itu bagian dari pekerjaan, ya. Namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Contohnya, ketika orang bekerja menyapu halaman, itu bukan profesinya, ya. Ketika pekerjaan seseorang membersihkan, mencuci mobil, itu bukan profesi, gitu ya. Jadi seorang petugas staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar ilmu. Namun tidak demikian dengan halnya dengan akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus. Jadi untuk menjadi untuk menjadi profesi itu membutuhkan pendidikan khusus, ya. Nah, kalau staf administrasi itu bukan profesi karena bisa berasal dari latar belakang ilmu, gitu, ya. Untuk bisa menjadi staf administrasi, orang bisa dari lulusan komputer, lulusan hukum, lulusan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pekerjaan.
Tapi kalau profesi ya itu memerlukan pendidikan khusus ya, bahkan ada studi lanjutnya gitu. Sebagai contoh perawat ya. Perawat itu untuk untuk menjadi profesi itu ada sekolah profesi perawatnya, ditambah 1 tahun lagi. Dokter pun begitu gitu. Pengacara pun begitu. Misalnya PPAT tanah ya. Nah, seorang lulusan sarjana hukum belum bisa dia menjadi seorang profesional profesi di bidang di bidang pengacara kalau belum mengambil profesi di spesifiknya gitu ya. Jadi profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Ya. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengembang profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sebagai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itulah profesi. Jadi profesi itu harus digeluti ya. Jadi kalau ada pertanyaan, profesi Anda apa? Profesi saya adalah sebagai seorang pemain sepak bola. Berarti kan dia perlu pendidikan khusus untuk menjadi seorang ahli sepak bola. Dan dia akan terus berkembang gitu. Ya. Nah, jadi seseorang dikatakan memiliki profesi yang bagus ya, yang baik apabila dia memang memperbarui keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu. Itulah yang namanya profesi. Jadi itu beda pekerjaan dengan profesi ya. Kalau pekerjaan itu umum ya, umum bisa siapa saja melakukan, tapi kalau profesi itu spesifik atau khusus ya. Contohnya profesi kita itu di bidang IT, berarti kita harus punya pendidikan khusus di bidang IT ya. Tidak sembarangan orang bisa menjadi seorang profesional di bidang IT ya. Nah, itu adalah profesi. Lalu ada istilah profesi dan profesional ya. Jadi ada sebuah ungkapan ataupun puisi ataupun tulisan dari penulis terkenal Khalil Gibran ya. Bekerjalah dengan cinta, jika engkau tidak dapat bekerja dengan cinta, lebih baik engkau meninggalkannya dan mengambil tempat di depan pintu gerbang candi-candi, meminta sedekah kepada mereka yang bekerja dengan penuh suka dan cita. Maksudnya adalah kalau kita bekerja itu kita harus mencintai pekerjaan kita ya, karena kalau tidak kita tidak bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Nah, seorang pelaku profesi harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan, dan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Nah, ini yang paling penting ya. Seorang profesional itu harus bisa menjunjung tinggi etika dan integritas profesinya. Ya, jadi kalau kita sebagai profesional di bidang IT, tentu etika-etika di bidang IT harus kita junjung tinggi. Ya, integritas kita sebagai seorang IT harus dijunjung tinggi. Ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang bagi seorang profesional IT. Ya, itu kalau kita ingin dikatakan sebagai pelaku profesi, ya. Nah, profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai normal ya. Jadi kita akan dikatakan sebagai seorang profesional kalau kita menjalankan profesi sesuai dengan norma-norma yang ada. Ya. Nah, kita harus bersikap profesional katanya di bidang IT. Ya, berarti ya kita harus ini kan nilai-nilai normal di bidang IT gitu. Ya. Untuk menjadi seorang profesional diperlukan komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik berpikir, penguasaan materi, menjadi bagian masyarakat profesional. Jadi intinya menjadi seorang profesional itu kita harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai di profesinya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi profesional di bidang IT, maka kita harus menjalankan profesi kita sesuai dengan norma nilai-nilai norma yang ada di profesi kita, itu profesi IT. Ya, jadi profesi itu keahliannya, profesional itu adalah sifat dari keahlian tersebut dari seorang ahli itu, ya.
Nah, jadi itulah hubungan antara pekerjaan, profesi dan profesional. Ya. Berikutnya ya, ini kita akan lihat apa hubungan antara pekerjaan, profesi, profesional dan kode etik. Ya. Pekerjaan itu adalah kodrat manusia untuk bertahan hidup di dunia. Ya, suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini kesimpulan dari yang kita sampaikan sebelumnya ya. Nah, sedangkan profesi adalah bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Nah, ini ada irisannya ya. Jadi, profesi itu pasti pekerjaan. Cuma tidak semua pekerjaan itu profesi. Karena untuk menjadi sebuah profesi, maka kita harus mengikuti pendidikan khusus di bidang pekerjaan tersebut. Baru dikatakan sebagai profesi. Nah, profesional adalah sikap dari profesi kita itu. Jadi sikap menjunjung tinggi kaidah-kaidah atau norma-norma di profesi kita, maka dikatakan sebagai profesional. Sedangkan kode etik adalah kode etik biasanya pada setiap profesi, terutama pada profesi yang berkaitan dengan hidup orang banyak, terdapat suatu aturan yang disebut dengan kode etik. Ya. Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Nah, itu dikatakan dengan kode etik. Ya, pasti setiap profesi, setiap profesional punya kode etiknya masing-masing. Ya, kode etik dokter, kode etik IT, kode etik pengacara, kode etik akuntan, ya, mereka pasti punya kode etik masing-masing. Nah, itulah fungsinya kita mempelajari mata kuliah ini, ya, etika dan profesi. Nah, tujuan kode etik profesi adalah yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, ya, lalu untuk meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, ya, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan tidak erat, menentukan baku standarnya sendiri. Nah, jadi fungsi dari etika profesi itu adalah yaitu tadi, ya, untuk meningkatkan mutu organisasi profesinya salah satunya. Ya. Contohnya kita sebagai orang IT punya organisasi yang di dalamnya membentuk kode etik, ya, seperti Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer Indonesia. Lalu ada IAI, Ikatan Ahli Informatika Indonesia, begitu ya. Itu adalah organisasi profesional di bidang IT yang ada di masyarakat Indonesia, ya. Di dunia pun ada nanti. Lalu sekarang kita masuk ke etika dan teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Ya. Jadi manusia menciptakan teknologi adalah untuk mempermudah pekerjaannya. Ya. Namun kadangkala keadaan teknologi membuat manusia kehilangan beberapa sense of human yang dialami. Ya, contohnya otomatisasi mesin, salah tulis ya, otomatisasi mesin itu membuat refleks atau kewaspadaan lambat, ya, karena sudah ada mesin gitu. Ya, tapi memang kita perlu bantuan teknologi untuk memudahkan pekerjaan kita. Lalu cara orang berkomunikasi, ya, by surat, melalui surat, ya, membawa perubahan signifikan, ya, dalam sapaan tutur kata. Ini contohnya. Ya. Orang berzakat dengan SMS, ya, implikasi pada silaturahmi yang tertunda. Emosi atau tas yang semakin tumpul karena dilakukan waktu semakin bias dan teknologi informasi. Jadi ini beberapa sisi negatif dari sebuah teknologi selain sisi positifnya, ya. Jadi ada kegiatan atau kehidupan manusia yang berubah, yang terindikasi, ya, yang tergerus oleh adanya teknologi. Nah, inilah yang namanya disaster. Ini yang namanya negatif dari sebuah teknologi, gitu, ya. Disruption teknologi.
Lalu kita masuk ke sejarah dan perkembangan etika IT. Ya, jadi pada era 1940 sampai 1950-an diawali dengan penelitian Norbert Wiener, profesor dari MIT Amerika ya, tentang komputasi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya. Itu pada Perang Dunia Kedua. Itu diawali dulu ya. Pertama kali dibutuhkannya atau munculnya ide etika IT ya. Ramalannya tentang komputasi modern yang pada dasarnya sama dengan sistem jaringan saraf yang bisa melahirkan kebaikan sekaligus malapetaka. Artinya apa? Artinya Norbert Wiener ini sudah berpikir bahwa dengan adanya teknologi pasti akan melahirkan sesuatu yang negatif, sesuatu malapetaka. Oleh karena itu teknologi harus didasari oleh etika yang baik gitu. Nah, maka muncullah perbincangan bagaimana etika di bidang teknologi gitu, supaya teknologi tidak disalahgunakan ya. Lalu tahun 1960-an ya, ada ungkapan dari Don Parker bahwa that when people entered the computer center, they left their ethic at the door. Ya, artinya ketika manusia memasuki pusat komputer ya, maka mereka meninggalkan kursi di depan pintunya ya. Artinya adalah bahwa ketika seseorang itu masuk ke sebuah komputer orang lain, maka dia akan meninggalkan etika di sana gitu. Harus ada etika di sana gitu. Ya, dalam melaksanakannya. Kalau tidak, tentu saja orang akan semena-mena gitu. Ya. Dalam contoh kasus pemeriksaan data, spesialis komputer bisa mengetahui data apa saja yang secara cepat. Nah, jadi kita perlu etika. Jadi di tahun 60-an sudah dibahas tentang ini gitu ya, tentang bagaimana etika ketika memasuki komputer orang lain ya, semacam hacker begitu. Lalu tahun 80-an muncul kejahatan komputer ya, seperti virus, unauthorized login ya, login yang bukan oleh orangnya gitu, yang tidak berwenang ya, login oleh orang yang tidak berwenang dan sebagainya. Nah, studi berkembang menjadi suatu diskusi serius tentang masalah etika komputer. Lahirlah buku Komputer Etik. Nah, inilah buku kitab kita di etika dan hukum IT, yaitu Komputer Etik. Ya, lahir tahun 80-an ketika sudah banyak virus berkembang. Sudah banyak login oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Sudah muncul hacker, cracker gitu ya. Maka virus sangat pesat perkembangannya. Maka muncullah diskusi tentang masalah etika komputer. Bagaimana sebaiknya kita menggunakan komputer agar tidak merugikan orang lain. Diatur etikanya gitu. Ya. Sekali lagi etika itu kan untuk mengatur ya, sebagai guidance ya. Tahun 90-an ya sampai sekarang implikasi pada bisnis yang semakin meluas akibat dari kejahatan komputer membuat lahirnya forum-forum yang peduli pada masalah tersebut. Contohnya Ethicom by Simon Rogerson, CPA by Jero Van Hoppen dan lain sebagainya. Tentu saja dari mulai tahun 90 sampai sekarang, apalagi dengan munculnya internet, kejahatan semakin banyak, maka perbincangan etika ini semakin berkembang dan semakin marak gitu. Nah, itu sejarah munculnya kenapa ada etika hukum IT ya. Jadi mulai etika teknologi, etika komputer biasa ya, lalu ada etika yang untuk virus dan sebagainya, dan terakhir tentu dengan internet. Lalu kita masuk ke tujuan kode etik profesi. Jadi kenapa kok harus ada kode etik profesi? Yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Ya, yang kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Jadi ini hampir sama dengan tadi ya. Untuk meningkatkan pengabdian pada anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi ya, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan baku standarnya sendiri ya. Ini yang tadi juga saya sampaikan ya, tujuan dari kode etik profesi. Baik, itu adalah pembahasan di pertemuan kedua ini ya. Terakhir saya ingin menyampaikan tugas ya. Jadi seperti biasa, buatlah tulisan atau paper dari materi pertemuan 2 ini. Namun ditambah dengan memberikan minimal 5 contoh
perubahan proses bisnis sosial akibat teknologi yang melunturkan nilai etika tradisional. Ya, untuk setiap contoh sebutkan teknologinya, lalu model kerjanya dan nilai etika tradisional yang hilang. Sebagai contoh, teknologi game online. Model kerjanya adalah biasanya jika berkumpul terjadi obrolan atau diskusi. Tapi akibat games online, maka saat berkumpul tidak lagi terjadi obrolan atau diskusi. Masing-masing sibuk bermain games online. Nah, apa nilai etika tradisional yang hilang? Yaitu obrolan dan diskusi di kedai-kedai. Ya, sekarang bisa Anda lihat, ya. Kita ngumpul di kafe, ngumpul di kedai dengan teman, tapi tidak ngobrol, tidak ada diskusi, justru malah sibuk dengan HP-nya masing-masing. Itu contohnya. Nah, tugas Anda selain membuat paper juga mencari 5 contoh lain. Apa tradisi kita yang tergerus oleh teknologi? Tadi di slide sebelumnya juga saya sudah mencontohkan beberapa gitu ya, beberapa contoh tergerus seperti surat gitu ya, telepon dan lain sebagainya sudah tergerus oleh teknologi. Yang berikutnya juga ditambahkan minimal 5 isu terbaru etika komputer dan etika IT. Jadi apa sih isu terbaru? Ya, jadi sudah dikatakan bahwa dari mulai tahun 90-an sampai sekarang isu-isu tentang etika itu makin berkembang. Kira-kira apa isu terbarunya di bidang etika komputer IT? Nah, tugas ini dikumpul paling lambat tanggal 9 April 2021 ya melalui e-learning Jaya Nusa. Baik, saya rasa itu saja pembahasan kita di pertemuan 2 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa dibuat tugasnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.